Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di channel Kais Official. Sebelum nonton, jangan lupa untuk di-subscribe untuk yang belum subscribe ya. Dan terima kasih yang sudah subscribe dan selalu menonton. Oke, kali ini aku mau bikin oseng mercon tetelan sapi. Untuk yang suka tetelan sapi bisa langsung pakai resep yang aku share ya. Pokoknya ini mantul banget. Yuk teman-teman, langsung aja kita ke cara pembuatan dan resepnya ya. Nah, ini bahan dan bumbu yang harus disiapkan ya. Pertama, di sini aku siapkan 500 gram tetelan sapi yang sudah kucuci bersih loh teman-teman. Lanjut, di sini ada bumbunya. Ada cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, daun salam, dan jeruk, jahe, serai. Bisa langsung di screenshot ya. Selanjutnya di sini aku mau haluskan bumbunya. Ada cabai, tomat, bawang merah, bawang putih. Aku pakai chopper supaya lebih cepat halusnya ya. Nah, di sini aku juga tambahkan sedikit minyak supaya mempermudah, mempercepat halus si bumbunya. Oke, selanjutnya di sini aku tadi udah ngerebus airnya dan ini sudah mendidih. Langsung aku masukkan tetelan sapinya ya. Dan jangan lupa juga ditambahkan daun salam, serai, daun jeruk. Lalu diaduk-aduk dan tutup sampai agak matang. Oh ya teman-teman, di sini aku pakai metode 5-30-7. Lalu aku tambahkan juga baking soda. Nah, ini aku rebus 5 menit terlebih dahulu ya. Oh iya teman-teman, aku pakai metode 5-30-7, merupakan teknik memasak dengan 3 langkah. Yang pertama, rebus bahan masakan di atas kompor selama 5 menit. Yang kedua, diamkan masakan 30 menit di atas kompor dalam posisi api mati dan panci tertutup ya. Lalu yang ketiga, lanjutkan proses pematangan dengan merebus kembali bahan masakan selama 7 menit. Nah, tujuan menggunakan metode merebus masakan ini untuk menghemat gas. Dan ini aku sudah pakai langkah yang terakhir ya. Di sini aku mau coba untuk tingkat keempukannya. Dan hasilnya di sini aku berhasil pakai metode 5-30-7. Oke, langkah selanjutnya di sini aku mau menumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Nah, jangan lupa juga tumis bumbu sampai benar-benar matang ya. Lalu aku tambahkan daun jeruk dan juga daun salam supaya dapat aroma wangi yang menyegarkan ya teman-teman. Oke, kita bahas untuk tetelan sapinya ya. Tetelan sapi terdiri dari lemak yang mampu meningkatkan kolesterol baik dan menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Tingginya kandungan vitamin menyebabkan tetelan sapi dapat meminimalkan penyakit seperti stroke dan mengatur detak jantung lebih stabil. Oke, lanjut. Kalau bumbunya sudah matang, di sini aku tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml ya teman-teman. Setelah itu, seasoningnya aku tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa, dan irisan gula merah secukupnya, 2 sendok makan kecap, lalu 1 sendok makan saus tiram. Lanjut, perlu diperhatikan juga tidak baik mengonsumsi berlebihan ya. Akibatnya dapat mengganggu metabolisme tubuh yang dapat mengarah pada masalah kesehatan seperti resistensi insulin, obesitas, dan masalah hormonal. Oke, untuk mercon tetelan sapinya ini sudah matang ya teman-teman. Tapi aku mau tambahkan cabai rawit yang geluntungan kayak gini nih. Nah, aku tutup sebentar aja, lalu aku buka kembali dan jangan lupa untuk diaduk-aduk juga. Koreksi rasanya ya. Aduh, ini enak banget makannya pakai nasi anget loh teman-teman. Pedas, manis, gurih, juga wangi loh. Yuk disimpan resep ini biar bisa langsung dirikuk ya. Oke, sekian video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah ya yang lagi bingung mau masak apa. Terima kasih yang sudah selalu menonton di Kais Official dan bantu subscribe yang belum ya. Jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.